Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya absen dulu. Untuk absennya hari ini yang pertama ya dulu ya. Andrea Syakila. Terus Arlina Zahra. Anta Linda. Anda Nata. Muhammad Naim Najar. Sofarisna. Nama Akila. Ya, berarti yang nggak berangkat. Untuk apa namanya? Untuk hari ini adalah pelajarannya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Apa namanya untuk bukan halaman yang kemarin adalah halaman 44 juga. Halaman 44. 44 sudah? 44? Kira-kira coba sebelum tahu pelajaran, Ustaz akan sedikit menunjukkan gambar, beberapa gambar. Kira-kira ini gambar apa? Nah, kira-kira itu gambar apa? Gambar? Ya, yang sedang membawa. Nah, ataupun yang sedang membawa untuk tempat pulang. Ini adalah otomatis. Ya, kemudian kalau ini kira-kira ini apa? Orang yang memberikan sedekah atau uang. Salah satunya memberikan uang. Nah, kira-kira ya, apa perasaannya ketika diberi uang itu gimana? Senang ya, apalagi orang yang tidak mampu. Nah, itulah bagaimana kita harus bisa untuk apa namanya? Merasakan bahwasanya kita itu benar-benar juga ketika diberi uang senang. Makanya ketika sama orang yang tidak mempunyai, kita harus suka memberi ya. Kemudian dari ini bahwasanya kita akan apa namanya untuk mempelajari apa? Yaitu sedekah. Materi kita adalah sedekah. Kemudian apa namanya? Rasulullah SAW juga pernah berkisah. Waktu itu ada kaumnya yang ingin apa namanya? Yang ingin bersedekah tetapi apa? Tetapi tidak mempunyai uang. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana saya yang tidak punya apa-apa ini ingin bersedekah? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Gitu. Kamu kalau tidak punya apa-apa, tapi ingin bersedekah, bagaimana caranya? Rasulullah SAW menjawab kepada umatnya, wahai umatku, berkelakuan baiklah, berbuat baiklah, apapun berbuat baik itu adalah sedekah. Jadi apa? Walaupun kamu tidak punya apa-apa, walaupun kamu tidak punya uang, walaupun kamu tidak punya harta banyak, jangan menunggu mempunyai harta yang banyak. Karena apa? Karena kita dicontohkan dari cerita Rasulullah, berbuat baik saja kita
bagaimana kita sebagai siswa hari ini bisa termotivasi, bisa apa lebih ada rasa berbagi untuk kepada orang yang tidak mampu. Lanjut. Nah, sebelum ke materi, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang sedekah ini adalah ya, yang pertama, peserta didik mampu memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pengertian sedekah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hukum dan rukun serta syarat-syarat sedekah. Yang keempat, peserta didik mampu memahami penerima sedekah. Terus yang kelima, peserta didik mampu mengenalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah. Itu adalah tujuan kita. Harapannya semoga untuk materi hari ini kita akan bisa memahami itu daripada tujuan-tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, tentang materi sedekah. Sekarang adalah lanjut. Coba ya. Kemarin materinya adalah apa? Materi sebelumnya ada infak, ya. Infak. Masih ingat artinya infak kemarin? Nah, membelanjakan bagaimana? Yaitu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintahnya apa? Yaitu yang kemarin, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan juga yang mudah. Nah, ketika yang wajib adalah menafkahkan kepada keluarga. Nah, dalam materi hari ini kita akan membahas bagaimana juga sama ya, yang kita pelajari adalah bersedekah. Ada kaitannya dengan memberi. Nah, kemarin menyampaikan harta itu adalah infak wajib, dan sekarang juga akan bersedekah. Bersedekah itu juga adalah bagaimana hukumnya adalah sunnah. Yang kita yang pertama adalah keluarga juga wajib untuk sebagai memberikan sedekah yang pertama adalah keluarga. Lanjut. Sekarang adalah pengertian sedekah. Apa itu? Secara bahasa, sedekah adalah dari bahasa Arab. Sedekah. Ya, berasal dari kata syd yang artinya benar atau baik. Ya, benar atau baik adalah kebenaran. Yang mana pengertian secara adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim. Dengan apa? Kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Yang kita berikan kepada orang yang mampu itu kita harus sukarela tanpa adanya paksaan, harus secara ikhlas. Dan itu nanti akan timbul bagaimana kita hanya mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dasar ataupun perintah daripada perintah untuk bersedekah, yaitu ada Al-Quran, surat apa? Surat Al-Baqarah dan surat Yusuf, yaitu ayat 12 dan 88 ya. Itu adalah daripada dasar hukum sedekah. Yang artinya pertama adalah
baik jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang lain itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu adalah dasar. Sekarang macam-macam sedekah. Ya, macam-macam sedekah. Yang pertama ada sedekah harta. Ya, sedekah harta. Kira-kira apa namanya? Sedekah harta itu? Ya. Ya, itu adalah contohnya memberikan uang kepada pengemis. Ya. Kemudian ada sedekah sikap. Sikap itu dengan tersenyum. Kemudian sedekah lisan dengan sopan. Ada bersedekah pikiran, yaitu dengan memberikan ide atau gagasan. Yang kelima yaitu adanya sedekah tenaga seperti membantu orang yang sedang membangun masjid atau musuh bergotong roh. Ya, sudah paham belum? Ya, paham ya? Nah, coba kiranya kalau misal coba sambil ulang ya. Kira-kira kalau ini bentuk apa ini? Ini sekarang ada gambar apa? Bentuk apa coba? Apa? Coba iya. Ini apa coba? Bersedekah apa? Sikat apa lisan? Lisan ya. Ini adalah kita tidak boleh berbicara yang kasar, kita harus berbicara yang sopan. Coba lagi. Kalau ini apa? Ini apa? Bersedekah? Apa coba kalau ini? Bersedekah? Apa? Coba. Nabila Masjaro ini apa? Bersedekah? Apa? Harta yang memberikan makanan ataupun uang kepada orang yang tidak mampu. Ini adalah sedekah harta. Kemudian coba lagi satu lagi ya. Kira-kira ini sedekah apa? Ini sedekah apa ini? Coba. Apa yuk? Apa? Pikiran atau ide berarti apa sedekah? Ya pikiran ya. Atau memberikan sebuah ide, sedang gagasan idenya dalam pikiran kamu dituangkan ketika ada apa? Itu dituangkan. Misalkan kelompok diskusi, ya, kamu berkelompok, itu jangan kamunya hanya sekedar menerima jawaban, tapi juga menyampaikan ide atau jawaban yang akan kamu kerjakan dalam satu kelompokmu, ya. Makanya jangan hanya menunggu, tapi kamu juga bersedekah pikiran, ya. Tidak lain kamu sudah melakukan sedekah. Ya, lanjut. Ada ya? Kalau sudah, apa yang belum? Coba mas aja yang menanyakan. Apa? Ya. Gak apa-apa kalau belum paham, tanya gak apa-apa. Apa yang belum? Ya. Lanjut. Kemudian ada juga sekarang tentang rukun dan syarat hukum sedekah. Hukum sedekah apa? Yaitu adalah sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan akan tidak berdosa. Dan itu adalah sunnah. Lanjut ya. Kemudian bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, ya, ataupun bisa menjadi haram. Sedekah juga seperti itu. Ketika wajib, ketika kamu sudah mampu atau tidak mau bersedekah, ya kamu berdosa. Kamu sudah punya tapi kau tidak mau bersedekah, ya, kamu harus wajib bersedekah. Lanjut. Rukun sedekah yang pertama ada orang yang memberi ataupun orang yang musyadik bersedekah. Kemudian orang yang diberi atau orang yang menerima sedekah. Kemudian
kabul? Ijab kabul itu pernyataan menyerahkan dari seorang pemberi. Kabul itu adalah perkataan dari yang menerima. Saya terima satu nuwun, terima kak, terima kasih, saya sudah diberikan sedekah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ijab kabul. Ada pernyataannya ijab kabul, tapi tidak cuma hanya ketok. Apa namanya? Itu tidak ada ijab kabulnya, belum diberikan sedekah. Ya, lanjut. Sekarang syarat-syarat sedekah. Yang pertama adalah harta atau benda yang diberikan. Nah, tadi yang diserahkan adalah itu, ya, yang saya sampaikan. Harta atau barang yang akan diberikan adalah barang yang halal. Kemudian ijab dan kabul. Kemudian lanjut ya. Nah, setelah itu apa? Akhirnya ijab kabul. Lanjut. Terus penerima, urutan penerima. Penerima itu adalah ada keluar, ada keluarga. Yang pertama. Terus itu adalah urutannya orang kenal sampean ataupun tidak boleh. Ketika misalkan sampean harus apa? Harus temannya sendiri itu tidak apa? Tidak diberi ataupun malah kamu bersedekah kepada yang jauh-jauh, bencana alam kamu memberikan. Tapi ketika kepada keluargamu kamu malah pelit. Ya jangan, karena yang wajib diberi sedekah adalah apa? Adalah keluarga. Oke mas. Ya? Yes. Kemudian kedua, saudara dekat itu seperti siapa? Adik, kakak, paman, atau lebih kepada orang tua. Ya, orang tua itu apa? Orang tua tidak boleh orang tua tidak boleh apa? Dilupakan. Ya. Lanjut. Terus anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu siapa? Anak yang tidak ayah. Kalau anak yatim, nah, itu adalah kita wajib bersedekah kepada orang yang tidak punya ayah, tidak punya dan tetangga, apa namanya? Terus ada juga orang tetangga itu siapa? Tonggomu yang samping rumahmu. Ketika samping rumahmu itu tidak punya makanan, ketika misalkan samping rumahmu itu apa namanya tidak punya apapun, itu harus harus diberikan bantuan, ya. Terus kemudian fakir miskin dan sahabat itu sopo, ya. Teman kamu siapa? Sahabatmu siapa itu harus juga yang wajib diberikan sedekah, ya. Terus ya. Terus perkara yang membatalkan sedekah ada alman. Kemudian alman itu apa? Artinya alman putih. Alman itu apa? Alman? Alman? Apa? Alman itu apa? Ya. Alman itu adalah mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberi. Misalkan jomblo, kemudian saya memberikan sedikit uang jajan tok, terus tapi di apa disebut, kamu kan sudah saya beri kemarin, kenapa kamu seperti itu?
beli. Ya, kan kita memberikan itu harus ikhlas, ya, harus apa namanya sesuai dengan apa yang dikasihkan. Jangan karena ada ambil-ambilnya ataupun ada maunya tidak boleh. Lanjut. Kalau ada menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti sedekah. Kamu ketika memberikan sedekah, ya jangan menyakiti. Misalkan ini saya beri kayak gitu aja nggak mampu ya, kamu nggak boleh seperti itu. Ini saya yang pergi sana, tak kasih uang 100 rupiah, sudah memberinya sedikit sambil menyakiti, itu tidak boleh. Ya, 100 perak tok sampai ini, ya hanya 100 rupiah, ya tidak boleh dengan menyakiti. Sudah apa kasihkannya sedikit malah terus iya, ya itu apa pamer. Kamu pamer ketika ada temennya, saya mau ngasihkan apa, saya mau ngasihkan uang 100.000 di apa namanya di kota Amal Masjid. Ada temennya baru apa 100.000 itu tidak boleh. Ya, kemudian setelah itu adalah adanya sebuah apa manfaat sedekah. Manfaat sedekah. Ya, manfaat sedekah. Ya, manfaat sedekah itu adalah apa yang pertama? Mengurangi sedekah. Dan setelah itu apa? Kamu harus juga bermanfaat ya bagi orang lain. Itu contohnya bersedekah. Menambah tabungan pahala. Tabungan pahala apa? Yang pertama adalah tabungan pahala itu ketika sampai hari ini diberikan sedekah, memberikan sedekah. Apa? Kamu memberikan sedekah itu bukan hari ini sampai nanti akan mendapatkan kembali, tidak, tetapi nanti ketika di surga
juragan. Atau juragan ya. Ya, sih Bapak.